Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai paradigma penelitian sastra. Membahas ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai paradigma dalam bidang penelitian sastra. Mengapa pembahasan ini penting? Karena dalam proses penelitian, paradigma peneliti mempengaruhi tindakan penelitian, baik secara teknis maupun operasional. Paradigma secara etimologi berasal dari bahasa Latin paradigma, yang berarti contoh, model, dan pola. Pada bahasa Indonesia, menurut KBBI, diartikan sebagai model dalam teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Adapun secara konseptual, paradigma dipahami sebagai seperangkat keyakinan mendasar, sebuah cara pandang yang berfungsi untuk menuntun tindakan-tindakan kita, baik yang disepakati bersama maupun tidak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada konteks penelitian, paradigma penelitian membantu peneliti dalam menentukan jenis penelitian dan mengidentifikasikan permasalahan penelitian yang harus diketahui solusinya. Oleh karena itu, paradigma penelitian memiliki peran penting dalam menentukan arah sebuah penelitian. Paradigma terkait dengan cara berpikir dalam melakukan penelitian. Maka paradigma bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis. Paradigma seorang peneliti dalam sebuah penelitian dengan penelitian lainnya dapat berbeda, meskipun objek penelitiannya sama. Bahkan dalam satu penelitian yang sama, seorang peneliti dapat berbeda paradigmanya dalam membahas penelitian yang sama. Perbedaan paradigma peneliti ini terkait dengan pertama, unsur dari dalam diri sendiri, yaitu pengalaman dan pengetahuannya. Kedua, unsur luar dari peneliti, yaitu lingkungan yang membentuk wawasan, pengetahuan, dan pengalaman peneliti. Ketiga, yaitu penjelajahan metodologi dan teori oleh peneliti terhadap penelitian itu sendiri. Perihal perbedaan paradigma ini lebih jauh dapat dijelaskan melalui 4 faktor, yaitu faktor ontologis, faktor epistemologis, faktor aksiologis, dan faktor metodologis. Pada faktor ontologis, keberadaan sifat, fungsi, dan bentuk objek penelitian memang berbeda pada masing-masing penelitian. Namun perlu diketahui, pada ilmu humaniora, khususnya sastra, objek penelitian cenderung dikonstruksi oleh individu sebagai peneliti. Kemudian faktor epistemologis, yaitu pada cara bagaimana peneliti memperoleh ilmu pengetahuan dan pengetahuan atas objek yang diteliti. Pada penelitian sastra yang cenderung bersifat kualitatif, jarak antara subjek dengan objek dipersempit, bahkan seolah-olah tidak ada jarak, sehingga paradigma penelitian sastra cenderung terkait dengan pemaknaan dan interpretasi peneliti. Selanjutnya, faktor aksiologis, yaitu yang menempatkan penelitian sebagai proses penilaian. Maka paradigma di sini adalah hasil dari penilaian-penilaian terhadap sesuatu yang tumbuh kembang dalam pikiran peneliti, yang kemudian mempengaruhi cara berpikir penelitian. Terakhir, faktor metodologis, yaitu terkait keseluruhan proses penelitian, termasuk metode, teori, dan teknik. Perbedaan paradigma menjadi muncul ketika metode, teori, dan teknik yang digunakan berbeda antara satu peneliti dengan yang lainnya. Setelah mengetahui pentingnya paradigma dalam penelitian dan mengapa paradigma peneliti pada penelitian bisa berbeda, mari kita berlanjut kepada pembahasan mengenai tujuan paradigma sastra. Paradigma sastra secara sederhana adalah untuk menjelaskan konsep-konsep yang mendasari pandangan dunia ilmuwan sastra, baik dalam kaitannya dengan individu maupun kelompok, baik dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sastra secara keseluruhan maupun sastra sebagai genre, termasuk model-model pendekatan dengan kecenderungan multidisiplin. Dengan kata lain, paradigma penelitian sastra bertujuan untuk mengondisikan peneliti di bidang sastra ke arah mana penelitian sastra diarahkan, serta jawaban-jawaban apa yang akan diberikan
untuk memecahkan permasalahan penelitian. Paradigma bertujuan untuk mengondisikan teori, metode, teknik, dan proses selanjutnya dalam penelitian. Pertanyaannya kemudian, apakah penelitian sastra selalu membutuhkan sebuah paradigma sebelum melakukan penelitian? Jika merujuk kepada penjelasan sebelumnya, maka jawabannya adalah perlu. Namun untuk memperjelas, mari kita coba ulas mengapa penelitian sastra membutuhkan paradigma penelitian. Sebagai awal, kebutuhan paradigma dalam sebuah penelitian sastra adalah karena adanya relevansi antara pengalaman paradigmatis dengan karya sastra. Pengarang karya sastra dan peneliti masing-masing memiliki pengalaman paradigmatis terhadap sesuatu yang ada dalam sebuah karya. Perbedaannya adalah pengarang menempatkannya sebagai bagian dari konstruksi imajinasi dan kreativitasnya melalui karyanya. Sedangkan peneliti melihatnya sebagai suatu gejala yang menarik untuk diteliti. Selanjutnya, karena karya sastra tidak menyediakan referensi apa yang dapat dijadikan pedoman untuk menjelaskan fakta yang dialami oleh pengarang, kecuali referensi estetisnya. Unsur-unsur karya sastra hanya berfungsi sebagai suatu karya. Terakhir, karena model pendekatan dalam penelitian sastra seperti sosiologi dan psikologi sastra serta lainnya memerlukan pengalaman paradigmatis peneliti. Pada penelitian sastra, paradigma yang sering digunakan adalah paradigma positivism, fenomenologi, kritis, dan konstruktivism. Mari kita ulas keempat paradigma tersebut. Paradigma positivisme berangkat dari pemahaman bahwa ilmu pengetahuan itu harus dijauhkan dari yang bersifat subjektif dan bias kepentingan, sehingga ilmu pengetahuan dapat mencapai statusnya yang bersifat objektif dan bebas nilai. Paradigma ini melihat fenomena kehidupan manusia dengan alam ada persamaan, bahwa dunia, realitas sosial terdiri atas fakta yang dapat diobservasi dan bebas dari peneliti, sehingga sumber data penelitian pada paradigma ini adalah fakta terungkap melalui penelitian ilmiah yang standar dan tidak terkait dengan konteksnya. Data yang menjadi permasalahan penelitian adalah sesuatu yang dapat diverifikasi saja. Kemudian paradigma fenomenologi. Pada penelitian sastra, paradigma ini menempatkan karya sastra apapun bentuknya sebagai sebuah produk atau teks yang memiliki potensi interpretasi dari pikiran pembaca sebagai hasil dari tindakan membaca. Paradigma ini memosisikan pembaca pada posisi sentral, sebab penampakan realita atau fenomena pada karya bermuara pada pemberian makna, interpretasi, dan penilaian pembaca. Tentunya, pembaca tidak dipahami sebagai ruang kosong, karena pembaca ketika membaca karya sastra membawa serta latar pengetahuan dan pengalamannya, sehingga latar pengetahuan tersebut berkontribusi dalam memberikan interpretasi terhadap fenomena yang ada pada karya sastra. Paradigma fenomenologi dalam penelitian sastra melihat objek atau karya sastra sebagai teks yang tidak terbatas oleh penampakan atau fenomena tunggal. Maka tugas peneliti teks sastra adalah untuk menjelaskan fenomena yang muncul dari sekian ragam potensi fenomena dalam latar perspektif pengetahuan yang ada pada peneliti. Titik singgung antara latar pengetahuan dengan fenomena yang tampak pada objek, itulah yang menjadi capaian analisis dalam penelitian sastra. Berikutnya adalah paradigma kritis, yaitu paradigma yang landasannya dimulai dari pemikiran para tokoh-tokoh teori kritis. Pada penelitian sastra, teori kritis menempatkan objek atau karya sastra sebagai sebuah refleksi produk kepentingan. Tujuan paradigma teori kritis adalah untuk menyadarkan represi terselubung sehingga dapat membebaskan dan mampu menemukan kepentingan nyata atau sejati masyarakat. Dengan demikian, pada paradigma teori kritis,
Teori yang digunakan dalam penelitian sastra merupakan bagian dari objek karya sastra yang direpresentasikan. Hal ini berbanding terbalik dengan paradigma positivisme yang memandang teori dalam penelitian sastra merepresentasikan objek atau karya sastra. Paradigma selanjutnya adalah konstruktivis. Paradigma ini berkembang menjelang akhir abad 20. Inti dari paradigma ini adalah pandangan bahwa aktivitas manusia adalah praktik sosial yang maknanya dikonstruksi dalam naik turunnya interaksi sosial. Jika pada paradigma positivisme, manusia dipandang sebagai individu yang rasional dan tidak memiliki kebebasan kehendak, pada paradigma teori kritis, manusia dilihat sebagai individu dinamis yang membutuhkan penyadaran pada kondisi yang tidak adil. Maka pada paradigma konstruktivis, manusia diposisikan sebagai yang mengkonstruksi, memberikan arti, mengonstruksi rangkaian makna dan tidak dibatasi oleh hukum alam. Pada penelitian sastra, paradigma ini berbeda dengan positivisme yang bertujuan untuk menjelaskan fakta, kausalitas yang bersifat objektif dengan menekankan pada prediksi sebagai capaian hasil penelitian, atau dengan paradigma teori kritis yang bertujuan untuk mengungkapkan yang ada di balik permukaan, menyingkap keyakinan, ideologi, mitos, dan represi. Paradigma konstruktivis bertujuan untuk menginterpretasikan, untuk memahami kehidupan melalui pengonstruksian pemaknaan-pemaknaan. Oleh karena itu, penelitian sastra yang menggunakan paradigma ini akan cenderung bersifat tidak bebas nilai atau dapat mempertimbangkan nilai-nilai lain di luar pengetahuan keilmuan yang menjadi fokus penelitian. Sekian untuk pembahasan mengenai paradigma penelitian sastra kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.